Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada semester genap ini kita masih bisa melaksanakan aktivitas materi pembelajaran belajar bersama pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di sini kita akan melanjutkan kepada bab 7 tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Namun di sini Pak Ibnu tidak akan menjelaskan tentang rendah hati, hemat dan sederhana atau definisi dari rendah hati, hemat dan sederhana. Tapi untuk pertemuan ini Pak Ibnu akan menjelaskan tentang dasar rendah hati atau landasan Al-Quran dan bacaan-bacaan Al-Quran tentang rendah hati, hemat dan sederhana. Rendah hati ini berpedoman pada surat Al-Furqan ayat nomor 63 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Untuk hemat dan sederhana berpedoman pada Quran surat Al-Isra ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Jadi kita akan membahas di sini nanti sesuai dengan bab 7, salah satunya adalah membahas tentang mat. Ya. Membahas tentang mat dan arti kata-kata dari surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27. Nah, karena ini daring, jadi Pak Ibnu tidak bisa melihat, mendengarkan atau mengetes kalian satu persatu. Tapi besok kalau sudah pertemuan tatap muka, pasti Pak Ibnu akan mengetes satu-satu untuk kelas 8 ini. Itu ya. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa tatap muka kembali. Dilanjut. Ya. Ini sama. Ini Pak Ibnu foto dari halaman 112 ke atas. Sama persis seperti LKS yang kalian pegang. Masih ada LKS-nya ya. Ini. Kita belajar arti kata-kata. Wa ini. Dan ibadu artinya hamba-hamba. Ar-Rahmani, Tuhan yang Maha Pengasih. Kalian baca sampai bawah qalu salama, yang artinya adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Tertutup ini salamnya ya. Jadi di sini kalau kita mengaku sebagai hamba Allah dan ingin diakui sebagai hamba Allah yang soleh atau solihah, maka kita harus rendah hati. Rendah hati itu apa toh? Rendah hati itu lawan dari takabur atau sombong lawannya. Atau persamaan dari rendah hati dalam bahasa Arab disebut dengan tawadhu, yang artinya adalah merasa atau dirinya merasa tidak lebih dari orang lain. Jadi dirinya merasa tidak lebih dari orang lain. Itu namanya adalah definisi dari rendah hati. Karena kelebihan-kelebihan yang kita miliki itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Jadi kita nggak boleh merasa lebih pintar, merasa lebih cantik, merasa lebih ganteng, merasa lebih kaya, dan merasa lebih-lebih dari teman kita.
Karena apa? Allah menilai hambanya, menilai manusia tidak dari apa yang dimiliki, tapi dari ketakwaannya. Ketakwaannya. Ya, jadi kita harus inner beauty namanya ini. Cantik dari dalam. Dengan apa? Punya perilaku rendah hati. Percuma punya wajah yang tampan, fisik yang cantik, dunia yang harta yang banyak, tapi tidak punya sifat rendah hati, berarti tidak punya rasa inner beauty dalam dirinya. Ya, makanya yang utamakan perasaan atau punya rasa rendah hati atau tawaduk. Untuk surat yang kedua, Quran surat Al-Isra ayat 27. Inna artinya sesungguhnya, al-mubadzirina artinya orang-orang yang boros. Kalian baca sendiri juga sampai terakhir. Ini innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Lah, di sini siapa yang boros ini? Ada nggak kelas 8 ini yang boros? Coba kalian lihat di teman-teman kalian. Atau kalian ingat-ingat karena lama nggak bertemu. Ada nggak yang boros? Yang boros berarti temannya setan. Waduh, kalau setan nggak mungkin masuk surga sudah. Waduh, saya boros pak. Berarti temannya setan. Ya, mulai sekarang diperbaiki. Masih ada waktu sebelum hari kiamat. Atau selama nyawa atau arwah kita masih menempel ke jasad kita, masih ada bisa berubah. Apalagi jenengan masih kelas 2 SMP atau masih kelas 8, terus diperbaiki diri itu ya. Oke, kita langsung ke materi. Kita sekarang akan bahas tentang tajwidnya. Tajwid secara bahasa berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya membaguskan. Berarti dengan kita membaca Al-Quran dengan tajwid, otomatis kita bacaannya juga akan bagus. Bagus itu nggak harus suaranya bagus loh ya, tapi bagus itu sesuai dengan ajaran agama, tuntunan yang benar, bukan suaranya. Oh, tadi Pak Sultan suaranya nggak bagus, berarti nggak pakai tajwid. Tidak seperti itu. Kalau sudah sesuai dengan tajwid, oh berarti itu sudah bagus. Secara istilah, tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran. Lah ini, sesuai dengan kaidah-kaidah membaca Al-Quran. Sekarang tajwid. Hukum mempelajari tajwid apa? Para ulama sepakat mempelajarinya fardu kifayah. Jadi belajar tajwid itu fardu kifayah. Sementara menerapkannya fardu ain, menerapkannya. Fardu kifayah itu sesuatu yang wajib dilakukan oleh orang Islam, tapi ketika ada satu orang yang sudah melakukan, maka yang lain gugur kewajibannya. Tapi kalau fardu ain wajib dilakukan oleh masing-masing orang Islam. Semua berarti wajib belajar tajwid. Ya, ini. Terus cabang. Nah, hukum nun sukun atau tanwin, hukum ro, hukum mim mati atau sukun, hukum alif, dan hukum mat. Ya, jadi nanti kalau kita berbicara tajwid, yang kita bahas ini ada hukum nun sukun atau tanwin, hukum mim mati dan sukun, hukum alif lam, dan hukum mat. Ya, sekarang kita fokus ke hukum mat. Ya, sekarang kita bahas setelah mat. Mat itu dibagi menjadi dua. Ada mat tobi'i atau mat asli, ada mat far'i atau mat turunan. Mat turunan itu berarti ya mat tobi'i yang bertemu dengan huruf hijaiyah, apa hamzah, apa sukun, itu. Itu makanya dinamakan mat far'i atau mat turunan. Mat turunan itu ada banyak ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ini kalau semuanya diterangkan. Tapi di sini kita hanya membahas tentang empat
mat. 4 mat far'i. Kita akan bahas tentang mat wajib mutasil, mat jaiz mungfasil, mat arid sukun, dan mat iwad. Untuk mat badal dan yang lain sebagainya itu kita terangkan pada pertemuan tatap muka besok kalau sudah tatap muka. Oke? Mat tabi'i atau mat asli. Jadi huruf mat itu ada 3. Ada alif, wawu, dan ya. Ini adalah huruf mat tabi'i. Huruf mat ini ada 3. Alif, wawu, ya. Atau disebut dengan huruf ilat. Huruf ilat. Ilat itu huruf lidah itu. Sebab mat tabi'i terjadi apabila huruf-huruf tersebut berakat sukun. Jadi alif, wawu, ya ini dikatakan mat tabi'i jika disukun. Dan panjang bacaan hukum mat tabi'i adalah 2 harokat atau 1 alif. 2 harokat itu bagaimana toh? 2 harokat itu 2 obahan. Tek, tek. Nah itu namanya 2 harokat. Contoh, ma bertemu ini ma. Bertemu alif dibaca panjang menjadi maliki. Nu ya, bertemu wawu dibaca yuk minuna. Nah, ini. Sama fi dibaca fihi. Ya, itu namanya adalah mat tabi'i. Paham ya dari sini tentang mat tabi'i? Ya, pokoknya kalau ada alif disukun, ini kan wawu disukun ya. Ini juga ya disukun. Oh, berarti itu bacaan mat tabi'i. Ya, selanjutnya adalah mat far'i. Nah, mat far'i atau mat turunan. Ya, mat far'i ada yang namanya mat wajib mutasil. Apa itu mat wajib mutasil? Mat wajib mutasil itu terjadi apabila ada mat tabi'i. Ya, mat tabi'i atau mat asli. Kalian kan sudah paham ya mat tabi'i atau mat asli? Ya, ketika ada mat tabi'i, berarti alif mati, ya mati atau ya sukun, wawu sukun. Oh, itu namanya adalah mat tabi'i. Bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Nah, itu namanya adalah mat wajib muttasil. Bacaannya atau panjangnya 2 alif atau 5 harokat, 5 ketukan. Tek, 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 tek. Ya, itu. Contohnya ini. Ja'a. Lah, ada ja, alif, alif sukun ini ya. Ya, terus bertemu dengan hamzah. Lah, yang seperti itu namanya mat wajib mutasil. Ya, panjangnya 5 ketukan, 5 harokat. 2 alif setengah itu sama dengan 5 harokat. Terus kuruin. Lah, ada wawu mati ya. Wawu mati bertemu dengan hamzah. Ini dinamakan mat wajib mutasil. Terus yang bawah ini waji'ah. Nah, ya mati bertemu dengan hamzah. Ini namanya mat wajib mutasil. Panjangnya 5 ketukan. Mudah ya dipraktekkan ketika kalian membaca Al-Quran. Selanjutnya mat jaiz mungfasil. Mat jaiz mungfasil itu terjadi apabila ada mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah. Sama, ini juga bertemu dengan huruf hamzah atau alif. Bacaannya ya boleh 1, 2 atau 3 alif, atau dibaca 2 harokat. Sama seperti mat tabi'i boleh. 4 harokat boleh. 6 harokat boleh ya. Ini boleh milih. Contohnya ma'auna. Ya, ini bertemu dengan alif ya ini ya. Ma, ini kan ma-nya mat tabi'i bertemu alif. Ma'auna. Ini sama. Fi ahsani. Nah, ini kan mat tabi'i fi-nya fi, ada ya mati bertemu dengan alif. Ya, ini namanya mat jaiz mungfasil. Gitu. Mudah ya? Mudah ketika kalian mau belajar. Lanjut. Sekarang adalah mat arid li sukun. Mat arid li sukun.
Mat arid lisukun terjadi apabila ada mat tobi'i yang dihadapkan dengan wakof. Ya, jadi ada mat tobi'i bertemu wakof. Contoh, Rabbil alamin. Ini kan mi-nya ini yang di garis bawah, garis merah ini kan mat tobi'i ini. Mi bertemu dengan nun. Ya, nunnya bertemu dengan sukun. Asalnya Rabbil alamina. Ya, karena dibaca berhenti atau wakof menjadi Rabbil alamin. Nunnya disukun. Nah, jadi ketika ada mat tobi'i bertemu dengan sukun, maka itu dinamakan mat arid lis sukun. Panjangnya boleh 2 ketukan, 4 ketukan, 6 ketukan, atau 1, 2, 3 alif. Pokoknya kalau 1 alif berarti 2 harokat. Lek 2 alif 4 harokat. Lek 3 alif 6 harokat. Dikali 2 gitu intinya. Satu itu hanya perbedaan penyebutan. Contoh, malikin nas. Malikin nas. Ya, itu dibaca sukun. Namanya mat arid lis sukun, makanya mat arid lis sukun. Nah, jadi ada mat tobi'i bertemu dengan sukun. Intinya mat tobi'i harus paham dulu. Kalau bertemu dengan sukun berarti mat arid lis sukun. Yang terakhir mat iwat. Apa itu mat iwat? Mat menurut bahasa artinya panjang. Sedangkan iwat artinya ganti tanwin. Jadi menurut istilah mat iwat artinya adalah bacaan tanwin yang diganti dengan bacaan mat dan dibaca panjang karena wakof. Panjang mat iwat 1 alif atau 2 harokat sama seperti mat tobi'i. Nah, ini harokat atau ketukan. Contoh, afwajan. Dilalah kebetulan afwajan ini di akhir kalimat, makanya diganti baca afwaja. Ya, bukan afwajan. Ja dibaca seperti mat tobi'i. Namanya ini mat iwat. Tawaban. Asalnya ini karena dibaca wakof berhenti menjadi tawaba. Ya, yang seperti ini namanya adalah mat iwat. Itu ya. Terus langsung kita ke pertanyaan. Ya, ini pertanyaannya. Arti dari tajwid ada tadi ya, dilihat arti dari tajwid. Kalau di buku nggak ada ini, kalian harus menonton ini. Nomor 2, tuliskan surat Al-Furqan. Ya, jadi Pak Ibnu di sini ingin mengetahui tulisan Arab jenengan. Sama tuliskan Quran surat Al-Isra ayat 27 beserta artinya. Ini Pak Uston juga ingin melihat tulisan Arab jenengan sama artinya ya. Yang ketiga, berapa panjang bacaan mat tobi'i? Berapa ya panjangnya ya? Boleh ditulis titik-titik, alif atau harokat. Panjangnya berapa? 5, apa yang disebut dengan mad jaiz munfasil? Apa itu? Oh, mad jaiz munfasil adalah atau terjadi ketika titik gitu. Jawaban ini ditulis di kertas. Jadi jenengan gak usah ditulis pertanyaannya, ditulis juga gak apa-apa, tapi gak usah biar lebih cepat. Langsung nomor 1 jawabannya tulis, nomor 2 sampai nomor 5 ditulis di kertas, terus kalian foto. Setelah kalian foto, terus diunggah di link absensi. Jadi ngisi harus nonton ini dulu, nonton ini terus dikerjakan, baru ngisi absensi untuk materi agama kelas 8 seperti itu ya. Nonton dulu, dikerjakan soal 5 ini, terus difoto, baru ngisi absensi. Nanti di absensi di bawah sendiri kalian akan disuruh untuk tambahkan file ya, diklik tambahkan filenya itu. Setelah diklik nanti dipilih foto yang jawaban dari ini di HP kalian. Bisa ya? Ketika ada pertanyaan atau kurang jelas, kalian bisa WA Pak Ibnu. Nomornya ada di grup, atau tanya di grup, Pak Ibnu nomornya yang mana gitu. Nanti Pak Ibnu akan merespon di grup.
Siap ya, semoga lancar dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Pak Sultan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.